Yang mana nih? Ready, ngampur yuk. Jadi di topik pembahasan kali ini saya akan bertanya-tanya tentang anak perantau yang kuliah di di Amikom Jogja. Jadi langsung kita tanya ke kawan-kawan, tapi sebelumnya biar mereka perkenalan dulu lah, dari nama, dari dulu kayak gimana, biar perkenalan dulu lah. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan, satu-satu, jangan rebutan. Langsung ya, santai-santai ya, pokoknya bikin tenang ya, gampang ya, santai ya. Perkenalkan, nama saya Niken Febria. Saya mahasiswi semester 7 di Universitas Amikom Yogyakarta di jurusan Hubungan Internasional. Oke, yang satunya? Nama panggilannya mungkin? Niken. Niken. Instagram? Aduh. Berarti tempel di bawah sini ya, Pak. Satunya? Saya Akila. Bisa Akila aja, dari Universitas Amikom Yogyakarta, jurusan Hubungan Internasional. Oke, Akila sama Ini Niken. nanti ya Instagram. Aman nanti saya share nanti situ di link situ ya, di bawah di deskripsi nanti saya kasih. Cuman satunya belum mulu aku. Oh iya, maaf Pak. Namanya Ulung Bekasan. Karena kan jualan dulu Bang kita. Habis itu langsung Pak. Mungkin Langsung ya, ditanya dulu keadaan dia Bang, gimana, sehat-sehat ya hari ini? Hari ini bagaimana? Saya mau menanyakan, kok dulu pikirannya kuliahnya kok di Jogja? Kenapa enggak misalnya di Sintang atau di Pontianak? Ya, kenapa langsung ke Jogja nih kan? Pikirannya ke Jogja lah. Nih, udah beda pulau lagi kan? Silakan satu-satu aja. Soalnya kan kadang beda satu orang kan beda pemikiran. Tujuan visi misinya bisa. Silakan. Kita Akila dulu. Kalau saya sih awalnya karena saya kan 3 bersaudara nih. Jadi 3 bersaudara, Akila yang nomor berapa nih? Yang terakhir kebetulan ya. Bungsu Dua ya? laki-laki, saya yang perempuan terakhir gitu. Berarti yang lain nih cowok Semua. paling cantik nomor 2 di rumah. mamanya. Jadi abang-abang saya juga ini dulu kuliahnya di luar Kalimantan Pak. Jadi karena pada kuliahnya itu merantau semua, jadi saya kayak saya harus juga ngerantau nih sama kayak abang-abang saya gitu kan. Lagipun kita juga pengen dong Pak, kan kita tahu nih kalau misalnya kita keluar dari zona nyaman kita ngeliat nih pemikiran orang lain tuh kayak gimana sih Pak. Jadi pemikiran kita tuh nggak hanya sama dengan orang yang ada di tempat kita asal gitu kan Pak. Ketemu banyak orang di rantau tuh beda-beda pemikiran tuh kayak jadi kita motivasi kayak gimana sih hidup di luar. Jadi motivasinya dari kakak-kakaknya ya. Kalau yang di Niken? Kalau saya sebenarnya agak beda di sini Pak. Nah kalau saya justru kebalikannya dari dia anak bungsu, saya anak pertama nih keluarga saya. Terus adik saya juga masih kecil gitu Pak. Nah jadi saya ini ngerasa diri saya ini perlu untuk membuka semacam pintu gitu Pak. Jadi kalau pintu, dan saya kan juga sebagai panutan bagi adik-adik saya mungkin ke depannya. Nah saya ngerasa saya perlu buat eksplor dulu nih. Nah setelah saya eksplor, apalagi keluar, karena saya dulu SMP, SD, SMA juga masih bareng sama keluarga gitu kan Pak. Jadi kalau seandainya saya tetap di situ aja nih, masih di Kalimantan Barat, saya ngerasa kayak saya belum benar-benar mencoba suatu hal yang baru. Kayak dia tadi, dia bilang keluar dari zona nyaman langsung ya Pak. Jadi saya pengen saya keluar dari zona nyaman, terus nanti saya di sana kan dapat pelajaran-pelajaran baru, ketemu orang-orang baru. Nah nanti kedepannya untuk adik-adik saya juga, saya bakal bisa untuk membimbing mereka untuk setidaknya punya gambaran untuk mereka gimana kalau seandainya ntar ke depan mau keluar juga gitu, belajar keluar.
belajar mandiri lah ya. Dia belajar mandiri. Apa itu? Apa namanya, bukan karena kalian berdua kawan dekat ya. Itu tuh sebenarnya juga ada Ada Soalnya ada nggak kira-kira? ada sih Pak. jadi dulu tuh kan waktu saya kan bingung nih mau kuliah di mana gitu kan, udah siapin buat SBMPTN juga, tapi sebagai cadangan saya coba cari nih kampus-kampus di luar yang swasta mungkin tapi yang terjangkau gitu kan Pak. Jadi saya keluar pas di hari kelulusan itu saya nggak ikut Pak di sekolah, tapi saya udah di Yogyakarta udah tes di sana Udah coba gitu kan, mandiri duluan. mandiri duluan. Nah jadi dia ini udah coba SBMPTN kan juga. Kayaknya belum rezeki gitu kan Pak. Nah terus saya nih mikir kalau mandiri kenapa harus di tempat yang sama gitu, kenapa harus di wilayah yang sama, mending keluar sekalian gitu Pak. Jadi mandirinya ke Jogja gitu ya, kebetulan ada dia juga. Nah berarti- jadi saya ajak ayolah gimana Iya. kalau kita di kampus yang sama juga. Jadi ada sedikit sangkut pautnya juga ya. Iya, karena emang udah dari SMP sama-sama gitu. Bang, silakan apa yang mau ditanyakan? Ayo, jangan bingung-bingung. Udah ada contekan ya. Tinggal jalan. Udah ada skrip kapan ya? Ada tadi ada. Tadi ada. Jadi pembahasan deh. Bagaimana? Terus kan beda, pasti dari sini dibawa ke sana kan pasti beda kultur, budayanya lah atau segala lah. Itu gimana kalian apa namanya Beradaptasi. beradaptasi ya, di lingkungan sana ya? Kok dari sekolah lah, dari kawan atau kawannya masih sama-sama berdua aja? Silakan diceritakan. Inilah. Atau mungkin cerita awal berangkat dari sini dulu. Boleh juga. Silakan. Diantar oleh siapa itu atau nggak ada keluarga di sana? Ya kalau misalnya dari sini ke sana itu pasti dari orang tua. Oh, iya. Orang tua kan pasti mau memastikan anaknya ini baik-baik aja sampai di tempat tujuan. Luar pulau. Iya betul. Jadi pas awal-awal di sana juga rasanya kayak beda gitu Pak. Pasti beda dong Pak. Iya. Gimana kita kebiasaan kita di Kalimantan sama di Jogja yang ramah-ramah, kayak cium gitu kan. Pasti kayak kenal nggak kenal tuh semuanya disapa. Biasanya kan kalau di sini kan nggak kenal ya lah. Ya gitu udah. kan. Orang ini ya. Gila. Si Bu. Di sana kan mungkin lebih emang lama-lama sih bang. Bawaan sana kan. Bawaan di sana kan. Kalau di sana jadi pas awal-awal juga karena langsung terjun di Jogja gitu kan Pak. Jadi kan nggak ada yang bahasa Indonesia nih Pak. Jadi Iya. kiri kanan bahasa Jawa kita juga bingung gimana caranya gitu ya gitu. Terus gimana tuh? Nggak paham jadi kayak gitu ya. Masalah bahasa juga gimana tuh? Nah itu aja Pak. Kalau misalnya bahasa nih kita kadang kalau misalnya memang mereka tuh sulit bahasa Indonesia, kita tuh kayak cari temannya bisa bahasa Jawa nggak? Gitu. Nang ini translate-nya apa gitu. Atau nggak kadang bisa nggak ajarin pakai bahasa Indonesia. Nah, soalnya kita dari luar Jawa gitu masih nggak paham gitu bahasanya dan agak sulit sih Pak Agak sulit. awalnya. Beberapa waktu beradaptasi sama bahasanya, Sama lingkungan sekitar lah ya. Iya, lingkungannya juga. Dari kayak lingkungan, maksudnya di sekitaran kalian tuh, kawan-kawannya ataukah kemana-mana masih berdua aja atau cari nyebrang nih, cari kawan-kawan di sana atau di sana biar kasarannya biar adaptasinya lebih rakat gitu, gimana tuh? Kalau kita sendiri sebenarnya nggak yang selalu berdua juga sih Pak. Bahkan kita kan juga ikut organisasi. Nah kadang kita juga fokus sama teman-teman di organisasi juga, jadi nggak selalu yang nempel berdua kemana-mana nih enggak. Dan karena di Jogja tuh kan bisa lah Pak mata belajar banyak Ya. merantau gitu kan Ya. Pak. Kita juga coba berteman dengan gimana sih orang yang dari Sulawesi, dari Ambon, dari Timur, dari Aceh, dari Sumatera, semuanya kita coba Pak gimana nih. Kadang kalau misalnya ngomongin hal-hal yang lucu aja Pak, menurut kita lucu mereka belum tentu lucu. Gitu. Itu yang paling gimana nih Itu cara? yang aneh bang. Nah, Mereka dihantam bahasa Jawa misalnya kan kasarannya. Kadang mereka nggak tahu. Nggak tahu yang lain. Jawa kan. Cuman emang kan harus rakyat juga bang kasarannya kan, di lingkungan sekitar situ juga kita pun harus adaptasi kan. Kasarnya di sana mau nggak mau kita harus juga bang,
Itu emang udah budaya mereka bang, gitu bang. Kalau B harus B juga, mau berseberangan nanti di luar jalur mereka, payah juga soalnya merantau kan. Jadi kayak harus jaga sikap juga sih Pak. Kan kita di tanah orang, bukan tanah kita gitu kan Pak. Jadi kita bisa mungkin menjadi apa adaptasi yang sama gitu dengan mereka. Mereka ngelakuin hal apa jadi ngelakuin. Bang, Tapi selama ini misalnya di lingkungan sekitar itu ya, begitu pertama kali datang enak-enak aja kan, misalnya sama komplek ya, kompleknya kan enak-enak aja. aman sih Pak kalau Aman menurut sih, saya. Pak. Dari pergaulan sekitar enak ya. Iya, Pak, karena Jadi kalau mungkin itu yang bisa buat betah atau ya bagaimana. justru karena orang-orangnya juga ramah, kita juga jadinya sekarang, apalagi sekarang nih berasa banget kangennya sama Jogja ya, gitu. kayak diterima di lingkungan gitu. Iya. Wah. bisa juga nih jadi jodoh orang Jogja. Jadi apa namanya, untuk perkenalan adaptasi mungkin ya ada waktu, cuman udah mulai terbiasa lah ya dengan Jogja ya. Berarti awal-awal sering lah sharing ya, Iya. masalah Kalimantan dan Iya. masalah Iya, Jogja. benar Pak. Ada. Apalagi Mungkin mereka juga pengen tahu itu Oh, gimana Pak, benar, Kalimantan. Benar. bukan cuma kita yang kepoin ke mereka, tapi justru malah mereka yang lebih kepo ke kita gitu Gimana ya. sih di Kalimantan tuh transportasinya Apalagi gimana? gambaran umum kan Kalimantan itu. Iya, betul. Iya sih bang, Iya. Betul. cuman satu bang. Contohnya kayak Erwin pertama kali kesini. Ya, cuman satu bang. Pasti dicapnya banyak duit bang. Iya, betul. Bener nggak? Pasti dicapnya banyak duit bang. Karena apa? Bang? Serius. Nah itu karena apa tuh? Kenapa itu? Karena kan Kalimantan itu kan ada tambangnya kayak di Iya. Kalimantan Timur gitu kan Pak, ada sawitnya juga. Pasti kayak wah ini bos nih pasti. Iya, pasti anak Kayak gitu. bos nih. Dan juga Gitu. mungkin yang pergi di sana pasti keluarkan dana itu. Dana Oh, iya, benar. kayak Jadi makanya dikira bisa rantau. anak bos nih. Iya, betul. Kayak gitu. Padahal kalau udah kenal mah oh, biasa aja gitu. Karena mungkin gini juga bang. Apa namanya? Kadang apa yang kita makan di sini nih bang, semisal kopi ya pak. Di sini mungkin bisa paling bodoh 5.000 lah ya. Di sana bisa mungkin 1.000 atau 2.000 Iya, kan. Benar-benar. Nah, Jadi jadi untuk biaya hidup lebih ringan lah di sana ya. Jujur lebih ringan. pasti rata-rata tuh bang, bener rata-rata kayak gitu, pasti bos nih pasti banyak duitnya, pasti kayak gitu. Karena apa namanya, karena kadang kita makan kan dari makanan aja lah ya, makanan aja di sini mungkin antara 20.000 sampai 15.000 sampai 20.000 lah. Di sana mungkin 5.000, di bawah 10.000 tuh udah kenyang kan. Iya, Iya. betul. Nah. Tapi untuk biaya hidup lah ya di sana tuh cukup kecil lah ya. Iya. Biaya hidup yang besarnya apa nih? Nah kira-kira Hal-hal yang besar Maksudnya hal-hal yang mengeluarkan biaya yang agak besar daripada untuk kehidupan di sana lah, Bukan sehari-hari. biaya makan lah ya. Nah, apa kira-kira biaya untuk kuliah sih Pak sebenarnya. kuliah. ya ya. Iya, karena juga kan saya sama teman saya ini kan juga ikut organisasi ya Pak. Jadi organisasi itu kita nggak pure dari itu aja, ada juga pengeluaran kita. Ini bukunya, itu jadi Kayak misalnya baju seragam gitu. Baju seragam organisasi itu Iya. ya. cuman itu sih Pak. Terus mungkin tergantung gaya hidup juga sih Pak, kalau menurut saya. Kalau seandainya gaya hidupnya yang ke ya. mall tiap hari Ah. atau foya-foya gitu kan, Kayaknya nah, mungkin itu polos-polos aja nih, bakalan Bang. lebih gitu biayanya. Nah, terus kalau kayak kalian berdua nih gimana gaya hidup ini? Nah gaya hidupnya gimana, Kebetulan karena yang lebih low profile kah, atau yang menengah kah, atau yang pengen kalau mau shoppingnya. Itu di tengah-tengah sih Pak. tengah-tengah gitu Pak. Karena jujur sih Pak, saya sama dia juga punya julukan, wah ini satpam kampus nih, karena dari pagi sampai malam tuh di kampus Pak. Satpam kampus. Iya, Yang mana nih? sama Dua-duanya. karena Beda. organisasi yang saya ikut dia ikut juga Pak, jadi sama gitu. Jadi mungkin sistemnya organisasi itu kan setiap hari pun ngapus, paling sore nanti ada ini lagi gitu lah. Kebanyakan habis waktu itu Di kampus. Di kampus ya. Iya, jadi jarang eksplor. Karena rame teman. Rame Iya teman juga. juga. Ada juga Terus apa-apa organisasi. event. Kegiatan. Organisasi yang kita ikutin juga bukan cuma satu gitu Iya, loh bukan Pak. cuma Rame, satu. banyak. Iya, Waktu itu kita sempat 3 organisasi Pak sekaligus. sekali di waktu yang sama gitu kan.
Nah, kalau kayak gitu tuh faktor emang kepengin ikut organisasi itu kah atau pengen menyibukkan diri waktu di sana? Kalau saya jujur penasaran sih Pak, kayak Penasaran. gimana sih gitu loh organisasi di kuliah. Kalau di SMA, SMP kan OSIS gitu, sama MTK kan. Nah, kalau di kuliah tuh gimana sih gitu. Nah, jadi penasaran Pak, ya udah coba-coba gitu. Terus habis coba-coba, alhamdulillah lumayan dipercaya gitu Iya, kan. lumayan Terus dipercaya, ditawarin jadi disuruh lagi gitu. lanjut gitu. Jadi jadi obrolan kali ini kan saya pun pengen tahu juga adaptasi kalian dari Kalimantan Barat ke Jogja. Jogja. Kasarnya kan perantauan juga. Nah, ini apa namanya? Tips. Tips Sebenarnya masih atau panjang lagi, Bin. panjang sebenarnya Bang, cuman karena Mungkin nanti terlalu jauh. panjang, mungkin Kayak ada juga di saya. episode berikutnya. Part Ah, dua, boleh part lah, dua boleh ya lah. Pak. Mungkin. Iya Pak, siap. Jadi maksud saya kan gini, tipsnya tuh bagi yang dari perantauan nih ya, kuliah di sana tuh Mungkin. tipsnya motivasinya seperti apa? Silakan. Motivasi atau apa kan, misalnya ada yang pengen juga merantau kan, cuma banyak pikiran nih nanti di daerah apa di rantauan kayak mana ya. Ya. Mungkin ada tips yang mungkin ada yang mau disampaikan. Yang mau disampaikan silakan. Satu-satu aja jangan Ya, rebutan. ya mungkin bisa sambil nambah-nambahin juga ya. Oh, Pak. boleh satu-satu aja yuk. Yang pertama juga kan karena kita tuh sebenarnya nggak perlu takut sih untuk Ya. mencoba keluar dari zona nyaman, karena kita kan sebagai orang Indonesia yang ramah gitu kan Ya. Pak, kita pasti diterima mau gimana pun kita pasti diterima. Jadi untuk teman-teman yang mau ngerantau tuh kayak jangan takut gitu, buang jauh-jauh perasaan kita nggak diterima, itu pasti diterima, apalagi khususnya untuk di Jogja ya Pak ya. Ya. Terus yang kedua juga terapin senyum sapa salam. Oke, Nah, siap. Enak kalau sih. senyum Nah, sapa itu salam dia, Bang. Senjata wajib itu senjata wajib Senjata wajib yang tuh. harus kita keluarkan di lingkungan yang asing awalnya untuk kita gitu kan Pak. Oke. Terus yang berikutnya juga apa ada nggak mau ditambahin? Jangan malu sih. Iya. Kalau banyak kan orang di sana kan beragam juga kan, nggak semuanya juga yang kayak duluan nyapa kita gitu loh Pak. Ya. Jadi kita juga harus inisiatif buat nyapa mereka duluan, buat negur mereka duluan gitu. Nah kalau kayak gitu pasti buat berkomunikasinya bisa lebih enak lah gitu. Kalau misalnya kita juga bisa buat inisiatif duluan. Jangan malu bertanya lah istilahnya. Oke lah, jangan malu bertanya nanti sesat di jalan. Jalan. Bener. Dan yang paling penting juga sih Yang penting apa nih? Nah, yang paling penting apa tuh? tetap jaga attitude. Oke. Karena kita juga di tempat orang Di kan, tempat orang, di iya, tanah orang. tanah gitu orang kan. gitu. Yang paling penting tuh jaga attitude sih. Ya. Itu aja. Ya. Tip ya. Iya Pak. Tip. Pokoknya Mungkin apa, tips-tipsnya ya. Mungkin ada yang mau disampaikan, misalnya kan ada juga yang takut jauh dari keluarga nih. Ya. Ya. Mungkin ada masukan. Masukan ada? Ya kalau misalnya jauh dari keluarga kan sekarang juga zaman udah makin berkembang ya Pak. Udah ada Ya, zaman oke. teknologi gitu. Jadi tetap bisa berhubungan terus walaupun hanya lewat handphone lah kayak gitu Pak. Jadi kayak intinya tuh tiap-tiap hari aja pasti bakal ngerasain jadi anak rantau yang setiap hari dicek gitu. Udah makan belum? Dan sholat Hari ini dulu. udah sholat belum? Hari ini ngapain aja? Itu pasti nggak mungkin enggak gitu. Jadi kalau untuk hubungan sama keluarga yang takut itu kayak nggak usah khawatir juga. Dan Jangan khawatir ya. di awal-awal pasti bakalan ngerasa berat banget. Berat, Pak. kan? Pasti kayak nangis tuh pasti Iya, tuh. pasti. Tapi Dulu kayak gimana tuh? nangis juga sih ya. Awal-awalnya nangis. Nangis Iya, karena sedih sepi, terus ya. tinggal Berasa sama banget orang. Pak. Iya. Jauh soalnya. Iya betul. Tapi kalau menurut saya justru makin jauh tuh makin ntar makin deket gitu loh. Iya. Ya kan kayak kita kan berasa banget nih jauhnya, terus ntar numpuk kangennya. Nah yang awalnya masih ragu-ragu, masih malu-malu buat bilang sayang ke orang tua atau Ya. apa, terus pas balik lagi tuh udah kayak Semuanya pengen semuanya pengen Ya, disayang, ditumpahin, ditumpahkan iya, aja. bener Pak. Nah, itulah dia Bang. Gitu aja Iya. untuk video kali ini. Terima kasih udah Udah bisa mau datang ke sini, panas-panasan hari lagi kesini kan. panas-panasan. Iya. Cuman hanya dapat suguhan kopi sama teh. Justru kita yang berterima kasih banyak Pak. Oke, sip. Jadi biar pada mereka yang yang di perantauan itu pada tahu. Jadi biar enggak merasa takut lagi kuliah di luar pulau. Nah, itu aja. Oke, sip. Ngabur-ngabur kita hari ini cukup sekian ya. Ya. Makasih ya. Iya, Sama-sama sama-sama. Pak, terima